kasih Tuhan ku naikkan padamu, karena anugerah-Mu yang Kau berikan di dalam hidupku. Setiap hari tak pernah, tiada pernah ku kehausan. Terima kasih Yesus, ku sembahkan padamu, karena kasih sayang-Mu yang Kau curahkan bagi kami umat-Mu. Setiap waktu tak pernah, tiada pernah aku kekurangan. Tiada aku mampu membalas segala kasih sayang-Mu, namun dengan talentaku ku mau bersyukur padamu. Terimalah syukurku, terimalah Tuhan, ku persembahkan hormat dan puji bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku sembahkan padamu, karena kasih sayang-Mu yang Kau curahkan bagi kami umat-Mu. Setiap waktu tiada pernah aku kekurangan. Tiada aku Bayang di atas. Persembahkan
Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Pak Feby dengan Mama Feby supaya mengambil tempat, dan bagi saudara-saudara kami supaya boleh merapat sedikit, karena acara kita hari ini segera kita akan mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada saat ini izinkan saya menyampaikan sambutan sapaan atas terlaksananya acara persiapan pelaksanaan pesta pernikahan anak kami Feby. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah boleh meluangkan waktu untuk boleh datang bersama-sama dengan kami keluarga di tempat ini. Tentunya kami sangat bersyukur di mana kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian boleh memberikan satu sukacita tersendiri bagi kami keluarga, terlebih saudara kekasih kami di sini, keluarga Pak Horondele. Kami merasa bersukacita atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam rangkaian persiapan kami mempersiapkan pelaksanaan pesta anak kami Febrianto Pahoro. Walaupun sampai pada saat ini anak kekasih kami belum bisa mendampingi orang tua oleh karena tugas sebagai alat negara. Walaupun demikian, atas ketidakhadirannya anak kami tidak mengurangi rasa sukacita kami, karena hari ini keluarga kami boleh sempat hadir bersama-sama dengan kami. Dan dalam penyambutan kami hari ini, keluarga kami di tempat ini boleh mempersiapkan segala sesuatunya yang sudah diatur sedemikian rupa, sehingga panganan apa yang dipersiapkan melalui saudara-saudara kami yang dari Poso mempersiapkan makanan ala kadarnya yang dihantar langsung dari Poso. Namun kami hanya bisa menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan yang kita temui. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, baik yang sudah hadir pada saat ini maupun yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Demikian acara selanjutnya kami serahkan kepada saudara kekasih kami, Mama Ica. Dalam kesempatan ini kami akan membawakan doa yang mana kita akan
mencicipi hidangan yang tuan rumah telah siapkan pada pagi hari ini. Sebelum kita mencicipi hidangan ini, kami sebagai mewakili tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang hadir pada sore hari ini, yang mana telah meringankan langkah untuk hadir pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan dihantar doa yang kami pimpin melalui doa menurut keyakinan kami agama Islam. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk itu kami silakan pada undangan yang hadir pada pagi hari ini, disilakan untuk mencicipi hidangan.
ibadah syukur ini akan segera kita mulaikan. Sebelumnya saya menyampaikan selamat sore, selamat datang, dan shalom bagi kita semua. Sebelum acara ini kita mulaikan, kami persilakan kepada keluarga untuk mengambil tempat yang sudah disediakan. Iya, mengingatkan kurang lebih 20 tahun yang lalu. Baiklah Bapak Ibu, dalam acara ibadah syukur saat ini ada beberapa acara yang akan kita lalui. Yang pertama, sambutan dari pemandu acara yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan keluarga. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, istirahat dan selesai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mempersiapkan hati pikiran kita beribadah kepada Tuhan. Patut kita memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang terus memberikan kasih karunia kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini kesehatan kekuatan tetap menjadi milik kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melangkah pada acara yang berikut, yaitu sambutan keluarga kepada keluarga yang sudah dipersiapkan, dan persilakan. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Jemaat atau Koordinator Kelompok Pelayanan 3 yang memberikan kesempatan kepada kami keluarga untuk menyampaikan sambutan dalam kesempatan pada sore hari ini. Dan sebelumnya saya juga menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada keluarga Pak Horondele yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk mewakili keluarga besar yang ada di tempat ini untuk menyampaikan sapaan ataupun sambutan dalam ibadah syukur pada sore hari ini. Saya menyapa kita sekalian dengan shalom. Dan tentunya saya tetap mengajak kita untuk mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai pada saat ini tentunya kita masih tetap kuat, sehat. Terlebih kita masih boleh berkumpul bersama dalam satu sukacita keluarga kami di tempat ini, dalam ibadah persiapan pelaksanaan pesta pernikahan anak kekasih kami yang kami sapa Fedi. Syukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan, baik dari jemaat denominasi yang ada, bahkan jemaat yang dari desa-desa tetangga yang berkesempatan hadir memenuhi undangan kami keluarga di tempat ini. Tentunya kami keluarga besar Pak Horondele merasa bersuka cita menyambut Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terlebih pada sore hari ini. Sukacita kami dipersiapkan dengan pelaksanaan ibadah seperti yang sudah disampaikan, bahwa anak kita ini belum bisa mendampingi orang tua atau keluarga oleh karena waktu ataupun kesempatan yang diberikan oleh
atasan ataupun aturan yang masih mengikat, sehingga anak kekasih kami Feby ini belum dapat mendampingi kami keluarga. Namun tidak mengurangi rasa sukacita kami keluarga, walaupun anak kami saat ini masih ada di Palu. Tetapi oleh karena kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara, lengkaplah sudah sukacita kami keluarga. Karena kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian akan memberikan doa restu buat kami keluarga, terlebih khusus anak kami yang dipersiapkan untuk memasuki bahtera rumah tangga yang seyogianya akan dilaksanakan pada tanggal 17 September nanti, 17 November di Tonusu. Nah, tentunya kami keluarga dalam persiapan ini sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang boleh membantu kami keluarga, boleh memfasilitasi kami keluarga, sehingga dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk terlaksananya pesta pernikahan anak kami nantinya, tentunya itu tidak luput dari dukungan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terlebih hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, pemerintah, dan juga dari lembaga adat. Olehnya itu dari kami keluarga sekali lagi menyampaikan hanya ungkapan syukur yang layak kami persembahkan kepada Tuhan jika kesempatan yang telah direncanakan Tuhan izinkan hari ini dilaksanakan ibadah syukur persiapan yang tentunya ini juga sangat kami gumuli untuk pelaksanaan persiapan ini. Tapi kami imani, kami percaya bahwa segala rencana yang kami rencanakan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, sehingga sukacita kami hari ini dengan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sangatlah sempurna, walaupun mungkin masih ada hal-hal yang sebentar akan merasa kekurangan. Tetapi dari kami keluarga sudah dengan segala ketulusan kami menyambut Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Lanjut daripada itu, dalam sambutan kami keluarga, mungkin sebentar akan kami tambahkan setelah ada acara istirahat dalam persiapan-persiapan keberangkatan. Olehnya itu kami sampaikan sebelumnya, kami mohon waktu sebentar agar diberikan lagi waktu untuk kami untuk mengkoordinasikan persiapan keberangkatan pada tanggal 17 ataupun sebelumnya tanggal 16 yang kami rencanakan. Waktu yang baik ini saya kembalikan kepada pemandu acara. Demikianlah sambutan yang disampaikan oleh keluarga. Bersama kita mengucapkan banyak terima kasih dan bersama kita mendukung dalam doa apa yang menjadi permohonan keluarga kepada Tuhan lewat kita sekalian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk beribadah, dan ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Noni Riwi STH. Menjemput pelayan firman saja untuk kita sekalian berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku
ajakan beribadah. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah syukur keluarga Pahorodele mempersiapkan pernikahan anak kekasih Febianto Pahoro. Ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Kita nyanyikan pujian di saat ini, ku angkat tembang. Ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Mari kita mengucapkan litani syukur secara berbalasan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan. Serada telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Pujilah Tuhan yang jiwaku, pujilah namanya yang kudus, baik silahkan lagi. Pujilah Tuhan yang jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita nyanyikan pujian Bapa Surgawi ajarku mengenal. Surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Melandasi ibadah syukur kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita memohon Roh Kudus Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, sumber hidup kami.
Oleh karena kasih dan kesetiaan yang terus berlaku atas kehidupan kami boleh ada saat ini sebagai mana kami ada bersama-sama dengan keluarga hamba-Mu di tempat ini, keluarga Pahorondele. Boleh bersuka cita bersama mempersiapkan pesta pernikahan dari anak saudara kekasih kami Febianto. Karena itu ya Tuhan, melandasi pada syukur kami pada saat ini, sedia hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Kudus-Mu, agar kami mampu memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Teristimewa kami mampu untuk melakukannya. Ya Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, rukun keluarga Pahorondele yang berbahagia dan bersuka cita pada hari ini, firman Tuhan yang hendak melayani kita dalam ibadah persiapan pernikahan anak atau saudara kekasih kita, kami pilih dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2, kita akan baca dari ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan ayat 24 kami akan bacakan bagi kita sekalian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kami akan bacakan kembali ayat 18 dan ayat 24 akan mendasari perenungan kita. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Selamat sore, shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara rukun keluarga Pahorondele yang kasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi rukun keluarga Pahorondele boleh bersuka cita pada hari ini dalam ibadah syukur mempersiapkan pernikahan dari anak kekasih mereka Febianto atau saudara kekasih kita. Ya, tentunya saat ini meskipun tidak ada bersama-sama dengan kita, tetapi hanya diwakili oleh orang tua. Ya, mari kita maklumi bersama, karena memang sudah seperti itulah tugas sebagai abdi negara yang sangat ketat dan tentunya tidak terikat, tidak bebas menentukan sendiri, terikat oleh aturan.
Sehingga hal seperti ini walaupun memang ini sesuatu yang sangat penting, ini pun tidak bisa dihadiri, hanya diwakili oleh orang tua. Ya, mudah-mudahan ini juga seperti yang disampaikan oleh pemandu acara, mengingatkan 20 tahun yang silam. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah mengingatkan mungkin akan ada perkawinan perak dan juga perkawinan emas yang dibuat seperti ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, persekutuan sukacita yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, biasanya dalam sebuah persiapan pernikahan atau ketika hendak dilaksanakan peneguhan perkawinan, di sana ada dilaksanakan katekisasi atau pengajaran untuk orang yang akan memasuki peneguhan perkawinan. Pertanyaan bagi seseorang atau oknum yang akan membangun atau memasuki rumah tangga yang baru. Pertanyaan itu salah satunya adalah mengapa mau menikah? Mengapa mau menikah? Apa tujuan menikah dan sampai kapan pernikahan itu dijalani? Nah, saudara, dari beberapa pengalaman kami dalam persiapan itu ada banyak pendapat-pendapat. Seseorang mau menikah itu karena dia sudah saling menyukai atau dia sudah saling mencintai. Dia mau menikah karena dia sudah mencintai pasangannya atau pacarnya. Ada juga yang berpendapat bahwa tujuan mau menikah adalah untuk membangun hidup bersama dengan suami istri. Dan ada yang berpendapat bahwa sampai kapan pernikahan itu dijalani, ada yang mengatakan dia dapat dijalani tergantung dari masing-masing orang. Nah, kalau dikatakan tergantung dari masing-masing orang, ya bisa saja ketika sudah tidak suka lagi bisa bubar. Nah, saudara, Bapak Ibu jemaat Pekan Persekutuan Sukacita yang diberkati Tuhan, dari berbagai pertanyaan itu, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Dari bacaan kita Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-28, di sana diuraikan bahwa seseorang itu menikah itu tidak hanya sekedar karena saling menyukai atau tidak hanya sekedar karena saling mencintai, tetapi lebih daripada itu, pernikahan atau perkawinan itu adalah bagian dari rancangan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam ayat 18 dikatakan bahwa Allah melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan menciptakan penolong yang sepadan dengan dia. Saudara, kalau dikatakan sepadan itu berarti cocok, ya, sejodoh, pas jadi partner kerja, pas jadi teman hidup, untuk saling melengkapi kekurangan satu dan kelebihan yang lain. Kalau dikatakan saling melengkapi berarti dia harus, ya, tidak sama. Kalau dia pasangan satunya cerewet, paling dikasih jadi dengan orang yang pendiam. Demikian sebaliknya. Itu yang namanya saling melengkapi. Kalau dalam pengalaman hidup sehari-hari ada banyak orang yang sudah sekian lama pacaran tetapi pada akhirnya tidak jadi menikah. Itu berarti bukan jodoh dari Tuhan. Saudara, ada juga yang memang menikah karena dijodohkan, dan ada juga yang memang tidak pernah menikah. Dia tidak menikah karena memang dia lahir demikian atau lahir dari rahim ibunya seperti itu. Ya, kita lihat dalam Matius 19 ayat 2. Matius 19 ayat 12 dikatakan bahwa ada orang yang tidak dapat kawin karena dia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Baiklah, setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap
setiap istri mempunyai suaminya sendiri. Saudara, itu rancangan Allah dalam kehidupan, bahwa pernikahan itu bukan hanya mau kita, tetapi memang adalah ketetapan Allah. Tujuan menikah adalah untuk memperoleh keturunan. Yang ketiga, sampai kapan pernikahan itu dijalani? Saudara, pernikahan tidak hanya tergantung dari keinginan kita. Pernikahan bukan hanya sampai pada kemampuan kita untuk bertahan. Kalau sudah bosan, boleh bubar. Atau kalau sudah bosan, boleh cari yang lain. Pernikahan atau perkawinan Kristen bukanlah juga sebuah perkawinan kontrak, ya. Perkawinan kontrak yang punya batas-batas tertentu, selesai kontrak bisa bubar. Tetapi perkawinan secara Kristen adalah ikatan seumur hidup yang hanya dapat dipisahkan oleh Bapa. Sebagaimana tidak ditegaskan dalam Matius 19 ayat 5 dan 6, dikatakan di sana bahwa, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diselaikan. Mau susah atau senang, mau kekurangan ataupun kelimpahan, mau sehat ataupun sakit, semua dijalani sampai maut memisah. Tidak ada kata perpisahan. Itulah sebabnya memasuki rumah tangga Kristen harus benar-benar siap. Persiapan adalah hal yang sangat penting, apalagi kita sebagai laki-laki jawab terhadap rumah tangganya, bahkan terhadap istrinya. Laki-laki adalah imam di tengah-tengah keluarga. Menentukan berhasil tidaknya sebuah hubungan dalam rumah tangga itu tidak terlepas dari peran seorang laki-laki yang adalah kepala keluarga. Saudara-saudara, membangun hubungan rumah tangga Kristen itu bukan hal yang mudah, karena itu diperlukan perjuangan agar bisa mencapai rumah tangga yang bahagia. Mazmur 128 menyatakan bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang dialami, kalau Tuhan ada beserta kita, kita mengandalkan Tuhan, maka semua pasti dapat dilewati. Kiranya ini akan menjadi penghayatan, persiapan bagi anak saudara Feby, walaupun tidak ada bersama-sama, tapi ini menjadi sebuah titipan bagi kedua orang tua dalam membekali anak kekasih Febianto memasuki rumah tangga yang baru. Tuhan akan memberkati dalam rencana pelaksanaan untuk membangun hidup keluarga Kristen yang baru, keluarga yang akan diberkati oleh Tuhan. Selamat kita bersukacita dan selamat berbahagia bagi rukun keluarga Pahorondele. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, persekutuan sukacita yang diberkati Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil kita memberi persembahan, kita nyanyikan pujian berlimpah sukacita di hatiku.
yang di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tiada lagi pengumuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi pengumuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kembali kami tertunduk di hadapan kekudusan-Mu ya Bapa. Kami terus mempersembahkan syukur dan pujian kami, karena kami menyadari ya Tuhan, hanya Engkau-lah Allah kami yang layak kami puji dan muliakan. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa terus menuntun menyertai hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua hanya karena anugerah dan penggembalaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan karena kebaikan-Mu yang terus kami rasakan, sehingga pada saat ini Tuhan, Engkau boleh memberi kami waktu dan kesempatan untuk bersyukur, bersuka cita bersama dengan rumpun keluarga Pak Horondele di tempat ini, dalam rangka kami mempersiapkan pesta perkawinan dari anak saudara kekasih kami Febianto. Terima kasih ya Tuhan, dalam ibadah persiapan saat ini kebenaran firman-Mu telah hadir menyapa kami sekalian. Kiranya firman ini Tuhan benar-benar termeterai di hati kami, dan kami mampu untuk memperlakukannya. Ya Bapa di sorga, bersatu hati kami pada saat ini mendukung rumpun keluarga Pak Horondele dalam segala kesiapan dan persiapan mereka hendak melaksanakan pesta perkawinan dari anak kasih kami, bahkan saudara kekasih kami Febianto, yang dalam rencana akan dilaksanakan di Desa Tunusu, Jemaat Tiberias pada tanggal 17 November yang akan datang. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau akan senantiasa memberkati semua perencanaan keluarga, apa yang menjadi harapan dan kerinduan keluarga. Semua kami percayakan kepada Tuhan yang merancang yang terbaik bagi mereka. Diberkatilah mereka ya Tuhan, bagi kedua orang tua dalam segala kesiapan persiapan mereka sebagai orang tua. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bahkan Tuhan memberi kekuatan, kesehatan tubuh, sehingga ketika pelaksanaan pesta berjalan, mereka boleh mengikuti semuanya itu dengan baik. Karena itu ya Tuhan, diberkatilah dalam segala apapun yang menjadi harapannya ketika saatnya akan dilaksanakan peneguhan perkawinan atau pesta perkawinan. Tuhan yang senantiasa memberkati, memberi dia kuat sehat, sehingga dia boleh mengikuti semua rangkaian acara dengan baik. Tuhan akan senantiasa memberkati. Tuhan memampukan dia dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab itu. Kami percaya Tuhan, penggembalaan, penyertaan Tuhan akan senantiasa melingkupi kehidupannya. Ya Bapa di sorga, seluruh keberadaan kehidupan rumpun keluarga dalam segala kesiapan dan persiapan mereka, hanya kami pertaruhkan dalam pertolongan Tuhan. Tuhan yang senantiasa berkarya dan beracara di dalamnya, sehingga benar-benar apa yang diharapkan, apa yang direncanakan
boleh berlangsung hanya dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi semua warga jemaat-Mu bersama tamu undangan yang sudah boleh hadir saat ini dari berbagai tempat yang jauh maupun dekat, dalam menyatakan kebersamaan mereka. Ya Tuhan, Engkau pun memberkati kehidupan mereka. Sukacita bahagia tentunya menjadi milik mereka. Dan ketika sebentar mereka akan kembali ke tempat mereka, kami berharap sebagaimana Tuhan sudah menuntun menyertai mereka tiba di sini dengan selamat, maka ini juga menjadi harapan dan kerinduan kami akan terus melingkupi kehidupan mereka ketika kembali sebentar. Ya Allah Bapa di sorga, diberkati juga semua saudara-saudara kekasih kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Kami sudah memberi persembahan syukur kepadamu. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami, sehingga dapat dipakai dan dipergunakan hanya untuk kepentingan pelayanan Tuhan. Tuhan mengenal segala apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Karena itu ya Tuhan, sambutlah dan sempurnakanlah permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri pada ini saja pun jemaat berdiri. Mari kita nyanyikan pujian Ku Pandang Hari Esok. Pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, Aku dapat melihat kemana engkau pergi. Aku tahu di mana engkau berada. Engkau tidak dapat bersembunyi dariku. Aku berjalan lebih dahulu di depanmu sebagai gembalamu. Aku berjalan di belakangmu sebagai penjagamu. Aku berjalan di sampingmu sebagai sahabatmu. Aku memegang tanganmu dalam genggaman tanganku. Karena itu, jalanilah kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai rumpun keluarga Pahorondele dan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kami kembalikan kepada Bapak Penatuhan. Demikianlah ibadah syukur kita pada sore hari ini. Bersama kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Noni Riwi STH yang sudah menyampaikan firman bagi kita semua, kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita.
Dan Tuhan juga memberkati kehidupan Ibu Pendeta dalam kehidupan pribadi, keluarga, terlebih dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lanjut pada acara yang berikut. Seperti yang disampaikan oleh keluarga, ada beberapa hal yang akan disampaikan sehubungan dengan kesiapan pesta. Untuk itu, waktu kesempatan kembali kami persilakan. Kita akan bersama menikmati berkat Tuhan. Bagaimana pelayan meja? Persekutuan yang bersukacita, bahkan keluarga yang berbahagia. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan, mari kita bersyukur di dalam doa. Marilah kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan Allah. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan, atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana adanya kami saat ini, semua hanya oleh karena kasih sayang Tuhan. Memperkenankan kami ada dalam perjumpaan yang indah, dalam sukacita, kebahagiaan dan kegembiraan, bersama dengan rumpun keluarga di tempat ini, dalam mempersiapkan saudara kekasih kami, anak kekasih kami, Febianto Pahoro, akan melaksanakan pesta pernikahannya. Walaupun kekasih kami ini tidak ada bersama dengan kami, tapi kami percaya Engkau mempersatukan kami dalam sukacita, dalam keberkatan Tuhan, di tengah-tengah keberadaan kami masing-masing. Dan kami telah mendasari persekutuan syukur ini dengan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kami semua secara khusus, bagi seluruh rumpun keluarga, untuk mempersiapkan anak kekasih, saudara kekasih kami Febi dalam mengarungi bahtera rumah tangga ke depan, menjadi titipan nasihat untuk disampaikan, bahkan dilakukan dalam menjalani hidup ke depan. Hamba-Mu yang telah melayani kami pada saat ini diberkati oleh Tuhan dalam berbagai keberadaan, di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga, dalam pekerjaan, terlebih dalam pelayanan. Ya Bapa di sorga, saat ini dalam sukacita kami hendak menerima berkat yang disediakan oleh rumpun keluarga di sini. Sebelum kami menerimanya, kami mengucap syukur kepada-Mu, Engkau sumber berkat dan anugerah yang akan melayakan kami menerima semuanya ini menjadi kekuatan yang baru untuk kelangsungan kehidupan kami. Tangan-tangan yang berlelah menyediakannya, bahkan seluruh keluarga yang mengupayakannya, sehingga tersaji di meja dan akan kami nikmati bersama saat ini, diberkati oleh Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami sambut berkat-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama kita ucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Rore yang sudah membawa kita dalam doa saat ini. Dan perlu kami informasikan, di bagian dalam mempali, bagi kita yang mempali, disediakan di dalam rumah. Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga, kami mempersilakan kita sekalian untuk melayani diri kita masing-masing. Silakan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan.
satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih